Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irza Maharani Putri dari PSKM tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan UAS Andat 2021. Soal pertama, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kadar bakteri E. coli antara penderita diare dengan bukan penderita diare. Di sini diambil sebagai sampel sebanyak 19 responden dan diukur kadar bakteri E. coli-nya di dalam air minumnya dan terdapat pengumpulan data yang diperoleh. Di soalnya terdapat yang terkena diare dan tidak terkena diare. Yang diare terdapat 10 responden, yang tidak diare terdapat 9 responden. Pertanyaannya di sini, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dengan yang bukan penderita diare. Yang pertama-tama kita lakukan adalah klik data, lalu ke select case. Setelah itu kita klik based on time or case rank 1 dan 22 karena di sini respondennya ada 22. Salah di sini case-nya 19. Lalu kita continue. Lalu kita 1 sampai 11 udah gitu. Lalu kita oke-kan saja. Lalu di sini muncul filter of use 1 sama 7. Setelah itu kita balik lagi ke menu data yang tadi. Nah, di sini udah ada kan ya? Tuh, di sini sudah ada. Jadi nomor yang 21-22-nya kayak dicoret kayak gitu. Jadi cuma sampai 19 doang. Oke, next. Selanjutnya analyze. Setelah analyze, descriptive statistik. Setelah itu frequency. Ini apa nih? Kadar E. coli ya. Lanjut kadar E. coli yang kita masukkan ke sini. Yang di sini ada, jadi kita balikin dulu. Jadi kadar E. coli kita masukin ke dalam variabel. Setelah itu kita statistik. Yang kita pilih yaitu min, median. Lalu setelah itu kita continue. Langsung kita displaynya ini kita matikan. Oke, lalu kita oke kan. Nah, di sini kelihatan missingnya 0 ya, bisa kelihatan missingnya 0. Min sama median, minnya 19,21 dan mediannya 12,00 dan standar SQ-nya 1,504 dan di sini terdapat histogramnya. Histogram kadar E. coli sudah kelihatan frekuensinya. Dan di sini bisa kita lihat histogramnya tidak berdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke data. Kita klik analyze, deskripsi statistik, lalu kita pencet explore. Lalu selanjutnya setelah explore kita pilih kadar E. coli, kita masukkan ke dalam dependent list, lalu kita plot. Setelah itu kita klik histogram dan normal plots with test. Lalu kita continue. Lalu kita oke-kan. Dan sini terdapat output yang menjelaskan kadar E. coli-nya dan deskriptifnya. Bisa dilihat di sini p-value-nya 0,00 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Jadi
maka tidak ada hubungan antara E. coli dan penyakit diare. Maka di sini kita menggunakan dua uji independen, dua min independen, uji dua min independen. Lalu kita lanjut lagi ke data yang tadi. Lalu selanjutnya kita klik analyze, dan setelah itu kita klik non parametric. Non parametric test. Setelah itu kita klik one sample. Setelah kita melakukan one sample tersebut, setelah ini kita masukkan kadar E. coli ke dalam test field. Setelah itu kita run. Nah, di sini muncul hasil outputnya, yaitu value-nya 0,001 kurang dari lebih, maka HO ditolak. HO tidak ada perbedaannya pada penderita diare dan yang bukan penderita diare. Jadi di sini HO ditolak karena tidak ada perbedaan kadar bakteri E. coli dan penderita diare dan yang bukan penderita tidak diare. Lalu kita ke nomor 2. Di sini soalnya yaitu sebuah survei berminat mengetahui hubungan antara pemakaian kontrasepsi oral dan tekanan darah pada wanita 8 usia subur yang bukan memakai OC, diukur tekanan darahnya. Kemudian selama 1 tahun, ke-8 wanita tersebut menggunakan OC. Dan pada akhir tahun tekanan darahnya diukur lagi. Adapun data-datanya sebagai berikut. Di sini ada datanya sebelum dan sesudah, yaitu 115, 115 dan seterusnya, dan yang sesudahnya 117, 128 dan seterusnya. Dan di sini berdasarkan data tersebut, ujilah apakah pemakaian kontrasepsi oral dapat meningkatkan tekanan darah pada alfa. Gitu. Lalu oke. Lalu kita lanjut ke analyze. Habis itu kita ke select case ke data. Setelah itu kita tadi salah, harusnya kita ke data dulu baru ke data dulu, bukan ke analyze. Jadi kita ke data dulu, terus habis dari data kita ke select case. Setelah di select case, kadar E. coli-nya di rank. Jadi kadar E. coli-nya 1 sampai 8, karena 8 ini adalah 8 responden yang tadi kita baca soalnya. Oke, lalu kita pencet continue. Lalu kita oke kan. Ya, di sini terdapat udah masuk outputnya filter nih. Udah. Setelah itu kita uji kenormalan. Balik lagi kita ke datanya tersebut, kita uji kenormalan dengan deskriptif. Uji kenormalan itu caranya deskriptif. Selanjutnya kita ke analyze, ke deskriptif statistik, lalu kita klik frequency. Setelah itu setelah masuk ke dalam frequency, keterangan darah 1 dan keterangan darah 2 dimasukkan ke dalam kotak variabel tersebut. Setelah itu kita pilih statistik. Setelah statistik, mean, median, dan standar skewness, lalu kita continue. Lalu setelah itu kita klik start.
kita pencet histogram, lalu kita nyalakan ini show normal curve and histogram. Kita nyalain kayak gitu, lalu kita continue. Dan jangan lupa displaynya kita matikan, lalu kita pencet OK. Nah, dan di sini kelihatan frekuensi keterangan darahnya, darah 1 dan darah 2 yang tadi kita uji tersebut. Langsung kita masuk ke uji Kolmogorov smear. Lanjut, selanjutnya kita ke uji Kolmogorov Smirnov. Balik lagi ke data yang tadi, kita klik analyze, descriptive analytic, terus kita di sini yang kita pilih adalah explore. Selanjutnya kita pilih dari explore ini keterangan darah 1 kita pindahkan ke independent list. Setelah itu kita klik plots. Kita pilih histogram dan normality plot swings. Nah, gini, dan setelah itu langsung kita continue. Lalu di sini displaynya kita pilih yang plotsnya dinormalin, lalu continue dan OK. Nah, di sini kita bisa lihat histogramnya. Kita lihat tabelnya sebelum, kita lihat tabelnya sebelum dan sesudah. Mana sih tadi tuh? P-value-nya sebelum dan sesudah itu 0,00, yang berarti normal. Karena di sini kita memakai uji 2 beda min yang sebelum dan sesudah itu berhubungan. Terus lanjut kita ke data selanjutnya. Kita balik lagi ke data sebelumnya, kita klik analyze. Setelah analyze kita klik, lalu kita klik compare means dan paired sample test. Yes. Lalu di sini kita lakukan keterangan darah 1 dimasukkan ke dalam variabel, dan keterangan darah 2 kita masukkan juga ke variabel yang kedua. Nah, setelah itu kita OK-kan. Di tabel yang tadi sample S 0,01 kurang dari 0,05, maka keputusannya HO ditolak. Di sini HO ditolak karena perbedaan antara sebelum dan sesudah pemakaian kontrasepsi oral, dan di sini ada perbedaan. Tadi yang HO itu tidak ada perbedaan, dan sedangkan HO ada perbedaan antara yang memakai kontrasepsi oral sebelum dan sesudah pemakaian tersebut. Selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu soalnya di sini suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara shift kerja dengan hasil produksi. Hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada shift pagi, siang dan malam dengan pagi, siang dan malam. Dan pertanyaannya di sini adalah ujilah apakah ada perbedaan antara hasil produksi di antara ketiga jenis shift kerja dengan menggunakan alpha. Alphanya itu 5. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke data, kita klik analyze. Bukan select. Jadi kita balik ke data. Setelah kembali ke data, kita klik select case. Habis setelah select case, di sini ini jangan lupa di reset karena yang tadi setelah ini yang tadi. Nah, setelah itu
Setelah tadi kita reset, lalu kita klik based on temp or change rank. Kita ranknya 1 sampai 22. Lalu kita ketik continue, lalu kita klik OK. Lanjut, setelah itu kita balik lagi ke data, kita klik analyze. Setelah analyze, kita masuk lagi ke descriptive statistik, lalu kita klik frequency ya. Lalu kita klik frequency. Ini yang tadi, balik lagi ke sini, kita hapus dulu. Lalu setelah itu kita pilih hasil produksi, masukkan ke dalam variabel, lalu kita klik statistik. Lalu di sini kita pilih mean, median, skewness. Mean, median, skewness. Setelah itu kita continue. Lalu kita tadi kita ke chart, setelah itu kita histogram dan kita klik histogram. Setelah kita ke histogram, lalu kita aktifkan show normal curve os histogram. Displaynya kita matiin. Lalu jangan lupa displaynya, kita klik lalu OK. Nah, di sini sudah kelihatan. Jadi kita mendapatkan hasil dari skewness-nya 0,62 dibagi dengan standar deviasi atau standar error 0,49 yang hasilnya lebih dari alfa yang sama dengan berdistribusi normal. Dan bisa kita lihat juga di sini histogramnya berdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita melakukan uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan yang hasil produksinya itu. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke analyze, terus descriptive statistik, lalu kita klik explore. Setelah itu ini yang tadi kita keluarin dulu. Lalu kita klik hasil produksi, kita masukkan ke dalam dependent list, lalu kita klik plots. Lalu stem and leaf-nya kita iniin, histogramnya kita checklist, dan normality-nya kita aktifkan. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kelihatan hasil yang tadi kita input. Maka kita mendapatkan dari histogram uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov yang hasilnya lebih dari alfa sama dengan 0,05. Lalu selanjutnya kita menggunakan uji ANOVA. Kita ke analyze. Comprehends one way ANOVA. Lalu selanjutnya kita ke hasil produksi, masukkan ke dalam dependent list, dan yang shift-nya masukkan ke dalam faktor. Selanjutnya kita klik bootstrap. Lalu kita klik perform bootstrap, lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Maka kita dapat tabel one way ANOVA yang hasilnya sama dengan p-value 0,078 lebih dari tidak memiliki perbedaan antara hasil produksi dari ketiga variabel tersebut. Maka karena HO gagal ditolak, tidak ada perbedaan antara hasil produksi di antara ketiga shift tersebut. Lalu selanjutnya kita ke nomor 4. Di sini adalah suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ventilasi rumah dengan
kejadian ISPA, dan dari hasil pengumpulan tersebut yang diperoleh hasil yaitu ventilasi rumah, kejadian ISPA, dan tidak ISPA. Dan tidak memenuhi syarat itu mempunyai 22, mempunyai jumlahnya itu 22, dan yang memenuhi syarat itu mempunyai jumlah 18. Jadi jumlahnya itu 40. Di sini kita mau lakukan balik lagi kita ke data. Kita balik lagi ke data yang tadi. Kita klik data, lalu kita klik select case, lalu kita klik all case, lalu kita lanjut, kita okekan. Di sini sudah diketahui, udah kelihatan hasilnya. Lalu kita balik lagi ke data yang tadi. Kita klik analyze. Setelah analyze, kita descriptive statistik. Setelah itu kita di sini kita klik growth stable. Dan di sini kita masukkan kejadian ISPA dengan, lalu kita masukkan ke row ini ISPA dan ventilasi rumah, karena tadi di soalnya adalah keterangannya tersebut adalah ISPA dan ventilasi rumah. Selanjutnya kita klik statistik, lalu kita di sini memakai uji square dan riset tulisannya di sini ya guys, teman-teman semuanya. Setelah itu kita klik continue. Lalu setelah tadi kita melakukan di statistik, lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kelihatan kan teman-teman semuanya. Ya udah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.